Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid yang ada di sekolah saya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rizka Rosila. Saya mengajar di SDN Bojong Kunci 2, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Kelompok kami dibersamai oleh fasilitator kami yaitu Ibu Vina Fitriani STP SPD MPD dan pengajar praktik kita yaitu Bapak Sulaiman SPD. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru dengan rekan sejawat bahkan dengan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama. Nurul, siswa kelas 5, sering terlambat datang ke sekolah sehingga sering ketinggalan pelajaran dan sering merasa lelah saat di kelas. Itu dikarenakan karena sering bergadang bermain sosmed atau TikTok sampai tengah malam. Ini dia skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Nurul. Pagi, maaf ya Ibu mengganggu waktu istirahat Nurul ya. Nah, Nurul tahu nggak alasan Nurul dipanggil ke sini karena apa? Iya. Karena Nurul terlambat masuk kelas. Nah, menurut Nurul kalau terlambat masuk sekolah itu kesalahan nggak? Bukan? Kenapa? Karena memang melakukan kesalahan ya. Nah, di sini Ibu pun sama ya, pernah melakukan kesalahan karena memang kita itu manusia aja. Jadi memang kita sering melakukan kesalahan. Namun, kita harus cari solusinya ya. Seperti apa kita harus memperbaiki kesalahan itu, oke? Nah, pasti Nurul punya alasan kenapa Nurul bisa datang terlambat. Coba cerita ke Ibu kenapa? Tadi malam saya main TikTok gak kerasa. Oh gitu, jadi main TikTok sampai malam ya. Nah, memang main TikTok itu, main sosmed khususnya ya kayak Facebook, TikTok memang menyenangkan. Tapi hal itu kalau sampai malam, sampai keterlaluan bisa buat kita rugi ya, merugikan diri kita ya, kayak datang terlambat, jadi ngantuk, jadi lelah. Nah ya seperti itu. Nurul masih ingat sama keyakinan kelas yang kita buat? Ingat. Nah kalau datang terlambat ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum. Karena apa? Karena Nurul belum bisa? karena aku belum bisa. Sehingga Nurul datang terlambat ya. Nah, berarti Nurul harus bisa menghargai waktu. Kita harus cari tahu dulu bagaimana solusinya ya. Coba kira-kira solusi dari Nurul agar tidak terulang lagi datang terlambat ke sekolah harus seperti apa? Jadi tidak akan bermain TikTok sampai larut malam ya, biar tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, kira-kira kapan Nurul akan mulai melaksanakannya? Mulai hari ini.
Jadi Nurul akan melakukannya ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan Nurul semakin baik lagi ya ke depannya ya. Oke, sekarang Nurul kembali lagi istirahat, boleh ya? Selamat pagi Ariel, Ihsan. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Tahu nggak alasan kalian dipanggil ke sini kenapa? Tahu nggak? Tadi di sana rame-rame tuh ribut. Gara-gara apa? Tahu berarti kesalahannya membuat bising di kelas. Tadi bertengkar. Aku tanya dulu, Ariel dulu. Kenapa alasannya? Kenapa Ihsannya? Ngambil barang nggak bilang. Oh, ngambil barang nggak bilang-bilang. Kenapa kamu marah ke Ariel gara-gara apa tadi? Arielnya sosorongot, bilang kasar ya. Bilang apa tadi kedengarannya ibu bilang? Ibu dengar? Bilang apa tadi? Arielnya? Oh iya, bilang pencuri ya. Ini kan alasan Ihsan ngambil penghapus sama pensilnya kenapa? Karena nggak punya atau gimana? Karena apa ngambilnya? Karena nggak punya. Kalau Ariel marah-marah berarti karena Ihsannya ngambil barangnya nggak bilang dulu ya, jadi marah. Nah sekarang berarti itu kan sebuah kesalahan, mengambil barang orang lain itu tidak baik kalau tidak minta izin dulu ya Ihsan ya. Nah Ariel juga bisa kita ngomong secara baik-baik ya. Ya siap ya, ngambil barang orang lain, marah-marah ke orang lain itu sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Yang kita buat tidak sesuai, karena apa? Karena itu sebuah kesalahan ya. Marah-marah itu salah ya, berbicara kasar itu salah. Berarti coba ibu mau tanya dulu, kedepannya biar kita sesuai dengan keyakinan kelas kita, Ihsan bakal seperti apa ke Ariel kalau nanti kedepannya minjem barang lagi bakal gimana? Satu, bilang dulu. Kedua, harus meminta izin. Sekarang Ariel nanti kedepannya bakal gimana? Kalau misalkan ada orang nih yang minjem lagi tanpa ngomong, Ariel mau kayak gimana? Menegur saja, terus tidak akan berbicara kasar. Jadi Ariel janji tidak akan berbicara kasar. Ihsan nanti kedepannya harus bilang dulu, minta izin dulu ke temannya. Oke, siap? Ya, berarti kita sudah mendapatkan solusinya. Nah, tadi kita sudah tahu alasannya, karena apa, solusinya harus seperti apa. Sekarang ibu mau nanya, mulai kapan kalian akan melaksanakan perjanjian tadi? Hari ini ya, kesepakatan itu akan dilaksanakan untuk hari ini. Oke ya. Jadi janji Ihsan kedepannya kalau mau minjam barang harus berbicara dulu, minta izin dulu. Ariel kalau menegur itu jangan berbicara kasar, jangan marah. Nah, oke ya, jadi itu ya kita sepakat ya. Terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa jauh lebih baik lah lagi ya. Oke, terima kasih.